Yang paling sering Mas, yang paling sering diantara sensornya yang mana? Yang belum saya sebutin yaitu oksigen sensor. Oh iya, oksigen sensor. Ya. Yang pertama tadi. Itu kurang lebih sekitar 700 ribuan. 700 ribu? Itu paling sering. Karena memang faktor bahan bakar kita ya. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Pagi yang cerah ini. Pagi yang cerah, Masya Allah. Mas Ardi, saya bertanya. Mobil-mobil sekarang kan saya melihat bahwa semua dilengkapi sensor Mas. Ya, betul Pak. Apa sih manfaat sensor itu? Dan kalau kita bisa diberitahukan, untuk mobil, umpamanya contohnya ini Livina ya? Ya. Di daerah mesin ini saja, itu ada berapa sensor Mas? Yang mungkin bisa jelaskan juga apa manfaat-manfaatnya? Siap, gini. Jadi untuk yang sensor ini sebenarnya banyak sekali Pak. Mulai dari sensor IVT, kemudian ada knocking sensor, ada MAF sensor, ada CMP, CKP, oksigen sensor, dan banyak sekali. Ya. Sensor EGR juga ada di sini. Nah, tapi ada beberapa yang poin-poin penting dan beberapa yang sering mengalami kerusakan. Oh iya. Akan saya jelaskan sedikit saja. Bagus banget ya? Ya, betul. Bisa diketahui kawan-kawan. Bisa diketahui. Karena kalau kita menjelaskan keseluruhan harus bongkar. Iya, melihat satu-satu. Tapi paling nggak kita bisa tahu generalnya. Iya. Seperti yang pertama yang paling sering merusak adalah oksigen sensor. Oksigen sensor. Oksigen sensor posisinya ada di belakang sebelah sini, Pak. Dia nempel di daerah knalpot. Oh. Jadi kita nggak bisa melihatnya tanpa membongkar ini, selang hawa ini. Selang hawa ini kita buka, terus posisinya ada di belakang, nempel di knalpotnya. Dia fungsinya untuk mengatur jumlah gas buangnya. Misalnya kadar oksigennya terlalu tinggi, maka akan ditambah bahan bakarnya. Atau mungkin bahan bakarnya terlalu tinggi rasionya, maka akan ditambah oksigennya. Sebenarnya dia lebih kepada campuran bahan bakar. Sehingga kalau untuk yang standar Euro, ya Euro 2 itu dia harus memiliki satu oksigen sensor. Euro 3 dia harus memiliki 2 oksigen sensor dan seterusnya. Makanya semakin tinggi Euronya, jumlah sensor oksigennya itu ada 2 biasanya. Terus kalau itu rusak, apa yang terjadi Mas? Nah, kalau dia rusak, otomatis pembacaan gas buang kan jadi kacau ya. Nah, sehingga si ECU akan mengalami trouble mengenai pengaturannya, jumlah udaranya berapa yang masuk, kemudian harus menyemprotkan injektornya itu berapa lama untuk pembukaannya, seperti itu. Sehingga nyendat-nyendat. Oh, nyendat ya? Gitu? Ya, atau mungkin digas, tapi dia nggak berangkat. Ketika gasnya dilepas, baru ngegas. Itu bahaya. Berarti makin boros dong? Makin boros, kemudian makin tidak nyaman, kemudian lemot juga. Kayak gitu, karena dia terpending. Nah, kalau kayak gitu, biasanya indikator yang di speedometer itu ada lambang warna oranye engine itu, itu akan nyala. Kalau itu udah nyala, berarti dia menandakan bahwasanya ada beberapa sensor yang di mesin itu mengalami kendala. Berikutnya Pak Taufik. Satu, yang kedua. Sensor intake valve timing. Nah, ini dia fungsinya adalah untuk membuka nutup jalur oli dari bawah ke atas. Kenapa harus dibuka tutup? Karena memang untuk oli sendiri dia membutuhkan tekanan pertama. Yang kedua, dia di sini ada sprocketnya. Sprocket itu dia sprocket timing itu di dalam ini, sprocket timing atau valve itu dia fungsinya untuk memajukan pengapian atau pembukaan katup. Oh iya. Nah, ketika dia memerlukan pemajuan yang besar, maka tekanan oli harus ditambah. Benar. Maka dia akan membuka. Itu yang bulat itu Mas ya? Ya, yang bulat kemudian terhubung dengan timing chain. Timing chain ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini kalau rusak, ini gimana nih? Seumpamanya dia rusak, mesin bisa getar. Getarnya tidak irama. Deret karena apa? Dia posisinya intake itu dia tidak bekerja dengan maksimal. Maju mundurnya itu. Sehingga yang terjadi mesinnya getar parah. Cek engine pasti akan nyala. Oke, berarti saat cek engine nyala, kita kalau kenal permasalahannya, ya kan? Ya, kita seperti udah tahu, ya kan? tahu. Tanpa harus ngecek cek engine-nya ya? Ya, betul sekali. Nanti kita bisa ada video tuh yang pernah kita cara ngecek. Ini seperti ini, penyebabnya apa sih? Ya. Ketika dia rusak, biasanya oli Pak Taufik. Olinya yang kotor, olinya yang menggumpal, sehingga dia katupnya itu tidak dapat maju mundur dengan lancar. Iya, betul. Sehingga macet di sana. Ketika dia macet, maka terjadi trouble. Seperti itu. Sensor akan mengatakan di sini ada 2 kabel ya. Di sini pasti dia akan merespon masuk ke dalam ECU. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini. Yang
ketiga yang sering rusak juga MAP sensor. oh ini map sensor. MAP sensor ini dia fungsinya untuk pembaca jumlah oksigen atau udara yang masuk, yang terhisap. Ini terhisap ya? Ya, yang terhisap kemudian dari filter udaranya masuk. Nah, ketika di sini misalnya dia tidak ada dilengkapi dengan filter, tidak dilengkapi dengan filter, atau mungkin filternya kotor, ya. sehingga dia bisa mengganggu kinerja MAF, karena MAF-nya mungkin ada rambut yang ada di sana, atau mungkin kain, atau mungkin bekas filter udara itu sendiri, filter udara itu, atau mungkin debu. Debu itu yang menutupi mata sensor, maka sehingga aliran udaranya itu tidak terbaca dengan baik. Nah, selain itu juga penting juga di area sini, mungkin saja MAP sensor ini dia dibohongi ya, karena ada udara palsu yang masuk di antara sini. Biasanya sering patah ini L-nya ini, Pak. Ini L-nya ini atau pipa L ini dia patah sehingga ada udara yang masuk sini. Oh iya, masuknya disedot ya? Ya, sehingga harusnya ECU itu bisa membaca jumlah udara masuk semua sini berapa kubik misalnya, udara yang masuk. Kemudian di sini ada kebocoran, maka tambahan. Seharusnya rasio perbandingannya antara injektor dengan udara yang masuk itu sempurna. Karena ada kebocoran udara, maka yang terjadi nanti di sana di gas buangnya oksigen sensor tadi itu membaca udaranya terlalu banyak. Akhirnya dikurangi Sehingga si MAP sensor bilang, enggak kok, ini pas di sini. Akhirnya mereka ngeyel tuh berdua. ECU-nya bingung. Sudah bingung ya? Sehingga tadi berebet juga. Kalau ini berebet Mas ya? Ya, itu juga berebet. Dan ngebul biasanya, di sana ada ngebul. Jadi kadang-kadang terkecoh, karena ngebulnya apa? Karena udaranya yang masuk itu lumayan banyak, si oksigen sensor bilang, udaranya kebanyakan gitu. ECU-nya nambah. Si MAP sensor bilang, enggak, ini udaranya pas, enggak, ini tambah terus. Ya pokoknya gitulah intinya. Nah kemudian yang ini itu ya tadi ya penyebab kerusakannya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu dibersihkan dulu bisa. Kalau misalnya dibersihkan udah nggak tertolong, maka harus diganti. Nanti kita sebutin ya harganya ya sedikit ya buat gambaran. Lalu kemudian di sini ada sensor CMP. Nah di belakang sini ada sensor CMP. Sensor CMP-nya itu nggak kelihatan. Dia fungsinya untuk ini, untuk mengatur timing valve. Jadi ada camshaft ya. Di ujung camshaft itu ada bentuknya seperti duri. Nah itu dia fungsinya untuk mengatur nih berapa nih saatnya pembukaan katup. Di belakangnya sana ada sensor CKP yang terhubung dengan crankshaft. Jadi CKP dan juga CMP di atas dia yang bawah membaca crankshaftnya, yang atas membaca camshaftnya. Kalau dia tidak sinkron maka mesin nggak akan nyala. Iya betul. Kenapa mesin nggak nyala? Dikhawatir untuk pengamanan. Ketika nanti si camshaftnya misalnya dalam kondisi membuka katup in-nya, ternyata terjadi pengapian, maka api bisa naik. Atau mungkin katup X-nya membuka, ternyata terjadi pengapian, maka bisa bocor sampai ke knalpot. Kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu, biasanya usia kalau itu, usia sensor. Kemudian di depan sini ada terlihat sedikit. Ya, betul. Sensor kenok. Nah, sensor kenok itu fungsinya untuk membaca ketukan, knocking. Itu juga bisa mengakibatkan mesin nggak nyala, cuma gara-gara sensor kenok. Jadi kalau terjadi ketukan yang besar, maka mesin akan mati. Knocking yang seperti ngelitik itu? Ya, itu ngelitik atas, Pak. Kalau knocking yang bawah, yang dia membaca di area crankshaft. Seperti itu. Itu kenapa bisa ada? Biasanya kalau kayak gitu, ini Pak, metal itu kan kadang-kadang kalau kehabisan oli, dia akan aus, betul. Sehingga terjadi kenok ya, ketukan ya di sana. Kalau mobil zaman dulu kan yang ada volume oli ya? Oli ya. Pokoknya kalau habis dia hidup nyala gitu. Iya. Ini pun juga ada, switch oli ada sendiri, switch knocking ada sendiri. Biasanya mobil-mobil injeksi yang dilengkapi switch knocking kayak gitu, karena memang dia yang pengaruh ke ECU juga. Lalu seperti yang Bapak bilang tadi, switch oli, posisinya ada di sisi sebelah belakang. Di belakang. Jadi nggak ketok. Nggak kelihatan. Nah itu sensor switch oli itu dia sama fungsinya untuk membaca tekanan oli. Ketika tekanan olinya olinya kurang, maka di speedometer itu ada lambang olinya. Entah kurang atau pelumasan yang tidak merata. Itu bisa mengakibatkan misalnya keanginan tuh di alat switchnya tuh, oli tidak ada di situ, maka yang terjadi dia akan nyala. Tujuannya biar si pengemudi tahu nih, dicek, loh kok olinya habis, ditambah atau diganti. Dicek olinya masih ada,
berarti ada yang menyumbat. Merata ya. Pelumasa. Pelumasa yang menyumbat, ada sumbatan di sana, mungkin lumpur atau mungkin endapan oli yang terlalu lama tidak diganti, itu bisa mengakibatkan sensornya itu menyala. Atau oli tidak naik. Ya, oli tidak naik. Jadi ketika dia mengumpal kan pompa oli udah memompa, tapi jalurnya kecil, betul. tersumbat sehingga atas mengalami kering. Kawan-kawan kalau ingin lebih tahu tentang masalah oli berlumpur kita sudah punya konten yang sangat detail menjelaskan kenapa dan bagaimana cara membuang oli-oli yang berlumpur tadi. Biar nyambung dengan konten ini, coba nonton di video yang sebelumnya ya. Ya, siap. Lalu kemudian di sistem AC ada juga sensor, namanya regulator pressure sensor, sensor tekanan. Nah, posisinya ada nempel di kondensor, di dekat dengan tangki reservoir dryer biasanya. Tapi kalau yang untuk yang Livina, dia ada di sini nih Pak nih. Tuh. Ini selang high pressure. Yang dari kompresor masuk ke kondensor. Nah, dia posisinya dari kondensor masuk ke evaporator. Jadi pipa high posisinya di bawah sini ada di kabel. Dia fungsinya untuk membaca tekanan freon. Ketika freonnya itu dia tidak memiliki tekanan standar atau misalnya di bawah 5 PSI untuk yang high pressure-nya, maka dia tidak akan plat. Jadi nggak dingin dong berarti? Iya, jadi magnet AC tidak dapat sinyal. Kenapa nggak dapat sinyal? Karena nggak ada tekanannya. Tujuannya untuk mengamankan si kompresor. Karena kalau tidak ada tekanannya, otomatis karena oli dan freon itu sirkulasi bersamaan, kalau nggak ada tekanannya berarti olinya di sana juga tidak ada. Nah, untuk mengamankan maka magnet memang tidak akan bisa menempel. Untuk mengamankan kompresor. Berarti, karena saya pernah mengalami kejadian itu. Terus jebol. Jadi ketika posisinya Nissan Serena saya itu, kok AC nggak dingin gitu. Ternyata begitu dicek, signal yang masuk ke magnet AC nggak ada. Ketika signal itu nggak ada, saya telusurin lagi, ternyata regulator pressure sensornya tidak mengirimkan data. Begitu dicek, si ininya freonnya kosong. Itu yang kemarin ya? Iya. Ketika freonnya kosong, saya isi lagi. Ternyata habis diisi, berikut dengan olinya diisi, kompresornya bunyi. Ternyata memang kondisi seperti ini memang sudah terjadi lama. Nah itu Mas, nggak ada ini ya? Nggak ada apa? Nggak ada indikator. Nggak ada. Hanya saja indikatornya itu tadi ketika magnet AC udah nggak fungsi, bisa jadi karena tekanan freonnya yang tidak ada freonnya. Jadi apa pembedanya antara magnet yang rusak dan sensor ini yang rusak? Nah, kalau magnet yang rusak itu ada sinyalnya. Oh, ada sinyal untuk hidup dan ini ya? Ya, ada sinyalnya, ada arusnya masuk ke magnet AC, tapi magnet AC nggak respon. Kalau yang switch yang regulator pressure sensor ini dia rusak, itu sama sekali nggak ada sinyalnya. Jadi ini Pak Topik, apabila dia cara mengecek ketika kita di perjalanan ya, kemudian kita pengen mengetahui nih sensor regulator pressure-nya itu rusak atau tidak, minimal kita tahu dulu tekanannya freonnya. Misalnya AC kita panas nih, AC kita panas, kita langsung aja buka mesin, kondisi mesin hidup ataupun mati, itu sama saja. AC status on? On bisa, off bisa. Oh sama ya? Kita cuma mau ngecek nih kondisinya si freonnya ada atau enggak, kayak gitu. Ini kita bisa ngecek di selang ini Pak, ini ada dopnya. Ini kita menggunakan satu alat kunci atau apa, sesuatu yang openg ya. Ini kita pencet agak sedikit menjauh di sini ya. Nah, seperti itu. Tekanannya berarti? Ya, tekanannya bagus. Gitu. Jadi dia masih ada freonnya. Nah, ketika freonnya masih ada tapi AC tidak dingin, berarti ada dua penyebab nih. Apa itu? Bisa jadi magnet AC-nya yang tidak fungsi atau RPS-nya, regulator pressure sensor. Biasanya sering gitu. Oke. Baik, terima kasih. Apa lagi Mas? Sensor-sensor nih? Ya. Kemudian ada sensor satu lagi, sensor panas ya. Atau sensor yang ada di dekat dengan ini Pak, selang radiator. Posisinya di sana ada pegangannya itu yang di mesin. Itu ada sensor temperatur. Sensor temperatur. Temperatur sensor ini dia fungsinya untuk mengirim sinyal ke ECU juga tentang berapa sih suhu yang ada di mesin. Misalnya dia sudah 80 derajat, pembukaan ini ya, termostat dia buka, kemudian sirkulasi, maka nanti kalau udah di 90 dia akan ngirim ke ECU. Wah ini udah 90 loh, nah nanti 95 motor fan hidup. Seperti itu, dia akan dingin lagi, turun lagi. Atau mungkin mobil dalam kecepatan yang sangat rendah, sehingga macet misalnya. Macet dia kan nggak dapat angin dari depan ya, sehingga yang terjadi mesin meningkat suhunya, bisa 100 lebih. Maka
kecepatan motor fan bisa menambah. Yang misalnya single motor fan dia bisa tambah kencang, kalau yang double motor fan yang lainnya akan hidup. Seperti itu. Baik. Selain berfungsi untuk mengetahui suhu udah melebihi ya? Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya dia si temperaturnya ini udah ngirim sinyal sementara tidak turun-turun overheat, bisa jadi radiatornya buntu atau mungkin si motor fan-nya dia mati. Baik. Nah, harga Mas, harga. Ada estimasi aja secara singkat dan global. Anggap aja Livina asli. Yang asli ya. Oke, kita bicarakan harga yang asli. Ya, pertama sensor IVT. Ya. Sensor IVT ini ya kurang lebih sekitar 2 jutaan. 2 juta? 2.500.000 lah ya, anggap aja. Itu berapa tahun, Mas? Itu berapa kilometer itu? Dia selama ini kita belum pernah nemuin dia rusak kecuali karena macet. Nah, kalau udah macet dan nggak bisa ditolong lagi ganti. Kayak gitu. Baik. Terus ada MAF sensor. Nah, ini sekitar 3 jutaan. 3 juta. Lalu kemudian tadi ada sensor CKP CMP itu 500 ribuan per piece-nya. Ya. Terus ada regulator pressure sensor. Sensor EPS ini dia 1.500.000. Kemudian ada sensor temperatur tadi. Sensor temperatur kurang lebih sekitar 800 ribuan. 400 sampai dengan 800. Ada persamaannya soalnya. Misalnya Serena mau dipakein punya Mars bisa. Oh, bisa. Bisa. Livina pakai punya Mars bisa. Sweet Oli, dia posisinya yang ada di belakang itu kurang lebih sekitar 1.500.000 juga. Terus yang di depan sensor knocking itu 2 jutaan. Tapi sensor knocking selama ini sih jarang rusak. Yang paling sering, Mas, yang paling sering diantara sensornya yang mana? Yang belum saya sebutin yaitu oksigen sensor. Oh iya, oksigen sensor. Ya. Yang pertama tadi. Itu kurang lebih sekitar 700 ribuan. 700.000? Itu paling sering. Karena memang faktor bahan bakar kita ya. Bahan bakar mungkin sering menggunakan yang karbonnya itu tinggi. Itu maka dia ya menutupi oksigen sensor, bisa bikin dia rusak. Kayak gitu. Itu sering rusak dan harganya sekitar 700-an. 700-an. Kalau untuk biaya di kita scanning berikut dengan ininya penggantiannya 100 sampai dengan 150.000. Itu nggak bisa dicuci, Mas? Dibersihkan? Nggak bisa, Pak. Disemprot. Dicuci malah mati. Disemprot pakai ini nggak bisa? Kontak cleaner nggak bisa. Mungkin beberapa dulu kalau saya dapetin di merek lain ya, dibakar. Dibakar kadang masih selamat. Jadi dibakar dengan suhu yang tinggi, dia bisa selamat. Itu berarti kalau kita buka nih, kasih kalau ada contoh gitu ya, itu banyak ini di sana, banyak keraknya sih nggak terlalu banyak. Justru dia ini Pak, modelnya kayak apa ya, kayak karat gitu ya. Sehingga dia memang sensor tersebut kan buatan manusia, jadi bisa rusak. Betul dong, Mas. Jadi memang dibikin rusak Pak, biar ganti. Harganya 700 ya? Ya, harganya 700. Ini satu ya Mas ya, kalau mobil Nissan? Yang tipe-tipe L10 1, yang tipe L11, Nissan Juke, Evalia gitu, 2. Oh, 2. Nah, ada air fuel sensornya, AF sensor. Ya gitu. Yaitu yang untuk standar Euro 3. Oke, baik. Begitu ya kawan-kawan. Jadi yang paling sering rusak itu sensor oksigen ya? Iya, sensor oksigen. Oke, dan harganya sekitar 700.000. Yang sisanya yang lain saya dengar harganya jutaan itu. Tapi tidak sering rusak ya Mas ya? Tidak sering rusak. Itu sama CKP CMP. Kalau CKP CMP sih jarang, masih jarang. Kalau untuk yang tipe ini ya. Tapi kalau untuk yang tipe-tipe Serena X-Trail itu udah mulai. Itu harganya juga 800 ribuan originalnya, satunya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Sudah diberitahukan apa fungsi sensor dan berapa jumlah sensor. Itu baru yang ada di mesin ya Mas ya? Iya. Belum nanti masih banyak ya? Ada yang untuk AC yang di dashboard itu ada sensornya. Banyak lah. Sensor ya? airbag, rem ya. Sensor rem, ABS dan sebagainya. Masih banyak kawan-kawan. Ya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Mudah-mudahan ilmu yang Mas bagi buat kami bermanfaat dan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ya udah Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.